Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Nah, mungkin salah satu yang menjadi poin penting tentang Ibunda Aisyah ini adalah pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Ustaz. Ini biasanya muncul polemik di masyarakat, Ustaz, bahwa kok bisa sih Rasulullah menikahi seorang anak yang kalau menurut kita itu masih di bawah umur. Di mana dijelaskan bahwa Ibunda Aisyah dinikahi di usia 6 tahun kalau tidak salah, Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz melihat ini, hikmahnya apa yang bisa diambil dan bagaimana menjawab polemik di masyarakat ini, Ustaz? Ini mau cerita itu dulu atau mau cerita pernikahannya dulu? Pernikahannya dulu, Ustaz. Pernikahan. Oke. Aisyah ini ya di buku anak-anak ini saya jelaskan Aisyah itu datang hadir di kehidupan Rasulullah SAW di waktu yang tepat. Bagaimana, Ustaz? Ya, saya jelaskan di sini. Aisyah menghibur Rasulullah SAW di saat beliau itu sedih. Kenapa? Sebagaimana ayahnya Abu Bakar As-Siddiq datang di waktu Rasulullah SAW berada dalam kesedihan. Begitu pula putrinya Aisyah. Kesedihannya apa nih, Ustaz? Bisa dibilang. Apa kesedihannya? Iya. Aisyah, subhanallah, lihat sini. Aisyah hadir di dalam kehidupan Rasulullah di saat yang tepat. Ketika itu Rasulullah sangat sedih ditinggal wafat dua orang yang beliau sayangi. Oh, Masya Allah. Ya. Siapa? Ibunda Khadijah Khadijah, dan pamannya Abu Thalib. pamannya Abu Oh, Thalib. Masya Allah. Wafat di waktu yang sama, tahun ke-10. Dan jeda waktunya nggak lama. Kira-kira kalau tidak salah saya sebulanan lah. Wafatnya itu. Dua orang ini jedahnya. Makanya para ulama sejarah menyebutnya Amul Huzni. Amul Huzni itu apa? Tahun sedih. Kesedihan, Masya Allah. Nah, tahun sedih. Nah, setelah itu Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah. Pelipur lara, Ustaz ya? Iya. Oh, Masya Allah. Memang nggak langsung menikah dengan Aisyah beliau. Beliau pernikahan keduanya itu dengan Saudah bintu Zam'ah. Tapi usia Saudah bintu Zam'ah saat itu 50 tahun. Oh, Masya Allah. Yang ketiga baru beliau menikah dengan Aisyah. Okay. Aisyah lah yang pelipur laranya. Menghilangkan kesedihan pada diri Rasulullah SAW. Jadi itulah Aisyah. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya dalam riwayat-riwayat yang sahih kan, ya Rasulullah, ayyun nasi ahab. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Jawaban beliau apa? Aisyah. Masya Allah, Aisyah. Enggak, yang laki ya Rasulullah, bukan cewek, laki. Sahabat yang nanya gitu kan. Laki, ya ayahnya. Abu Bakar. Masya Allah. Karena dua-duanya datang di waktu yang pas. Gitu. Okay. Subhanallah. Jadi banyak akhirnya riwayat-riwayat yang menunjukkan kenapa Rasulullah SAW ini menikahi Aisyah. Kenapa? Saya bacakan satu hadis yang luar biasa. Ya. Aisyah bercerita, ini riwayat Bukhari Muslim. Aisyah cerita, Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, saya bermimpi 3 malam berturut-turut. Rasulullah bermimpi, Ustaz. Ya, Rasulullah SAW bermimpi 3 malam berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Dalam mimpinya itu, ja'ani malak. Dalam mimpi itu, kan mimpi Rasulullah SAW benar, wahyu. Dalam mimpi itu saya didatangi malaikat. Malaikat itu menggunakan kain dari sutra yang menutupi wajahnya.
Jadi malaikat itu datang dengan menutupi wajahnya, badannya semua ditutupin, tertutup semua. Lalu malaikat ini bilang, hadhihi imra'atuk, inilah istrimu. Paham maksudnya? Paham nggak? Tahu. Ya. Ya kan? Jadi saya ulangi, malaikat datang, tapi datangnya itu dengan badan yang diselimuti dengan kain sutra. Jadi kagak kelihatan. Kelihatannya dengan sosok yang menggunakan kain sutra. Lalu malaikat bilang, ini istrimu, nih ini istrimu. Lalu Rasulullah SAW membuka wajahnya, kan berselimut tuh. Dibuka wajahnya. Ternyata itu wajahnya engkau, wahai Aisyah. Masya Allah. Itu wajahmu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jika memang ini dari Allah, dijalankan. 3 hari berturut-turut Ustaz. 3 hari berturut-turut. Masya Allah. Berarti malaikat datang dalam bentuk dan rupa Aisyah. Riwayat Bukhari ini. Bukhari Muslim. Menyebutkan di beberapa tempat Bukhari. Masya Allah. Makanya para ulama ngasih judul, ini adalah pilihan Allah. Allah milihin buat Rasulullah SAW. Ini loh istrimu yang pas. Masya Allah. Subhanallah. Makanya kata Ammar bin Yasir, inni la a'lam annaha zaujatu nabikum fid dunya wal akhirah. Sungguh saya tahu Aisyah ini adalah istri Rasulullah SAW di dunia dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Di riwayat yang lain, malaikat Jibril mengatakan, di kelanjutan cerita yang tadi yang berselimut itu, di kelanjutan riwayat yang lain mengatakan, Jibril yang bilang, wahai Muhammad, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Itu awal mula cerita pernikahan. Nah, Aisyah itu sebetulnya saya ceritakan di sini di buku anak-anak ini. Aisyah itu sebetulnya dilamar oleh seorang laki-laki namanya Jabir bin Mut'im. Dia dilamar sama Jabir bin Mut'im. Setelah itu Rasulullah SAW ngelamar juga. Gitu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menemui keluarga Jabir bin Mut'im. Menemui ayahnya Mut'im. Menanyakan perihal lamaran putranya yaitu Jabir. Sampai di rumah, istri Mut'im ini waktu itu masih musyrik. Berkata kepada Abu Bakar, ini redaksi ucapan istri dari Mut'im, ibunda Jabir bin Mut'im. Wahai Ibnu Quhafah, Abu Bakar maksudnya, jika putra kami menikah dengan putrimu, engkau akan masukkan kami ke dalam agama yang engkau anut. Oke. Ya. Lihat-lihat sebuah apa ini? Sebuah skenario. Dengar ucapan itu, ditolak sama Abu Bakar. Oh, enggak deh. Melamarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, siapa yang atur skenario ini? Allah Azza wa Allah Jalla. Azza wa Jalla. Ini riwayat-riwayat sahih ini. Jadi akhirnya dilamarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan Rasulullah SAW tiba di rumahnya dan Abu Bakar menyampaikan kegembiraannya bisa menikahkan putrinya dengan Rasulullah SAW. Ketika itu Aisyah berumur 6 tahun. Rasulullah SAW menikahi Aisyah dengan mahar barang perlengkapan rumah senilai 50 dirham. Setelah berusia 9 tahun, Aisyah baru tinggal serumah dengan Rasulullah SAW. Ini bahasa halus, ya bahasa anak-anak. 9 tahun, yaitu ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, sudah punya rumah khusus. Dalam riwayat yang lain setelah 2 tahun, tahun kedua. Ya, tahun kedua setelah perang Badar, baru Aisyah dipanggil untuk tinggal di situ. Dalam satu riwayat seperti itu. Satu rumah, artinya kalau bahasa kita barulah di situ Aisyah digauli. Okay. Ada ibu-ibu yang beli buku saya ini, buku ini dari Bandung, komplain sama saya langsung. Kenapa Ustaz?
Sahabat Sabda, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.